Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Arif Hidayat, insyaallah beliau yang akan mensyahadatkan, dan di depan kami saudara kita baru nanti insyaallah. Insyaallah. Bernama Glisten Madeline Benedicta. Waduh, ini namanya agak ini sedikit nih. Insyaallah beliau kelahiran Jakarta 5 Oktober 1997. Mudah-mudahan kita doakan Amin, setelah bersyahadat ini Allah berikan keberkahan semua dunia dan akhirat, dan harapan kami adalah dengan saudara kita yang baru nanti, panggilannya Glisten ya, ketika sudah memasuk Islam, berislamlah secara kafah, dan ada konsekuensi yang harus diambil. Tadi saya udah bincang-bincang baru karena duluan saya nyampe. Saya bilang Anda harus kita belikan jilbab ini sekarang, setelah itu sholat. Allah. Kayak gitu kan. Jadi ada memang resiko yang harus diambil. Nanti akan pemaparan akan disampaikan oleh Ustadz Kainama. Kepada Ustadz Kainama berikan bumbu-bumbu pahit, Ustadz. Jadi sehingga orang ada resiko kalau masuk Islam. Nah. Kepada beliau, tafadhal masykur Ustadz. Sekian kasih dan jazakallahu khair ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil masi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Panggil siapa? Glisten. Panggilannya? Glisten Madeline Benedicta. Iya. Benedict itu artinya yang diberkati. Maka itu ada paus namanya Paus Benedictus. Oh, Paus Benedictus. Wah, ini nama-nama yang sangat gerejawi sekali. Dan ya luar biasa ini. Glisten. Panggilannya Glisten atau apa? Panggilannya yang enak. Yang hari-hari lah. Apa? Glisten. Latar belakang, maaf kalau boleh tahu, maaf kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Latar belakang sukunya apa? Ya? Medan. Wah, laki kitanya kena kan. Dari tadi sudah curiga nih namanya, wah laki kita. Ya. Jadi sudah kelahiran Jakarta ya? Sudah kelahiran Jakarta. Oh ya baik. Sudah. Begini, gerejanya di mana dulu? Kristen atau Katolik? Kristen. Gereja di HKBP? Di mana? GPKB? Di mana? Di Tiberias. Tiberias. Kemayoran. Om Pariaji almarhum, ya. Sekarang tantenya yang pegang sama anaknya. Alhamdulillah. Ya. Terus sebentar Ustaz. Nah. Ini motivasi paling kuat masuk Islamnya ada dari hati yang paling dalam atau karena faktor lain, bisa diceritakan? Kalau keinginan sih emang udah dari tahun 2020. 2020. Cuma waktu itu masih maju mundur aja. Oh. Keinginan itu 2020 pas di IPB-nya ada pengaruh waktu di kampus? Iya sih, karena teman kan rata-rata Islam semua ya. Di kampus IPB? Iya. Oh. Terus? Terus pernah apa sih nonton YouTube yang Ustadz banyak yang dari luar tuh. Ahmad Dedat. Aduh nggak tahu. Itu juga Zakir Naik. Iya itu. Zakir Naik. Iya. Banyak kayak pendeta di syahadatin di situ, terus ya mikir juga sih kayak Alkitab kok kayak direvisi terus gitu loh. Terus kayak kita tuh kan ada 2 perjanjian lama sama perjanjian baru, tapi kenapa yang diikutin tuh perjanjian baru doang. Sedangkan kan di perjanjian lama tuh banyak banget larangannya. Salah satunya? Nggak boleh makan babi. Nggak boleh makan babi? Iya. Tapi ternyata itu dilanggar ya? Iya. Ya dilanggar kan? Tapi aku nggak pernah makan babi. Yang kedua, perjanjian lama mewajibkan memakai tudung. Suratnya, Bible? Itu nanti kita bahas. Dan itu dilanggar kan? Berarti Bible juga menganjurkan untuk berjilbab kan? Tapi ternyata teman-teman Kristen nggak melanggar perjanjian itu kan? Tahu? Nah, nanti Ustaz Kainama akan menjelaskan. Kita lanjut. Oke. Motivasinya ada lagi yang mengganjal?
Pokoknya seputaran itulah ya. Iya, berarti hatinya yang dalam, insya Allah ketika sudah masuk Islam digigit dengan Insya Allah. geraham ya. Insya Allah. Yang lanjutannya, asli Medan, orang tua masih di Medan. Iya, yang bapak ya. Apa ya? Sudah pernah dengar-dengar teman waktu di kuliah dulu sholat baca Al-Fatihah, sudah pernah? Ada pernah buka-buka Al-Quran artinya, minimal artinya? Enggak. Belum. Enggak sih, tapi kalau dengar doa Al-Fatihah tuh sering kan dari SD juga udah dengar. Hatinya teduh ya. Baik, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi, insya Allah. Ustaz Kay, silahkan lanjutkan. Baik, Berikan syukran. bumbu-bumbu Syukran. setelah masuk Islam, apa ya resiko harus diambil? Siapa? Listen. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Rizal barusan? Gini, apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Ustadz Rizal adalah pandangan seorang yang dari lahir Islam terhadap seseorang yang akan menjadi seorang muslimah atau muslimin. Ngerti? Ya. Nah, pandangan saya maaf berbeda dengan Ustadz Rizal. Kenapa? Itu pandangan yang benar dari sisi seorang Islam, ngerti ya? Terhadap orang yang akan menjadi seorang Islam. Saya sampai kapanpun insya Allah Allah istiqomahkan. Saya tidak mau bilang kamu mau masuk Islam. Bukan. Saya nggak pernah mau. Saya jauhkan kata-kata itu. Karena saya juga tidak lahir dalam keadaan Islam. Madeline itu artinya perempuan yang menjadi perantara. Artinya? Jadi ini Glisten itu adalah kabar sukacita, lonceng sukacita dari perempuan perantara menjadi penengah, turunnya berkat. Turunnya? Berkat. Berkat. Benedict. Dan semuanya ini bahasa Latin. Begini, saya tidak lahir dalam keadaan Islam. Saya sama kayak kamu mualaf. Dan tidak ada pernah orang yang pindah agama. Sejak tahun 2010 bersama para tuan guru kita di Majelis Ulama Indonesia, kita mencoba mengaplikasikan dan membiasakan orang untuk tidak lagi bilang gini, itu si Glisten masuk Islam, si Glisten musyahadat, dia keluar dari Kristen terus masuk Islam. Itu kata itu sudah kita perjuangkan untuk dihancurkan karena kata-kata itu racun. Apa? Pindah agama. Ketika ada orang non-muslim lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, dia pindah ke agama loh. Itu racun. Racun buat apa? Sekali lagi racun, jangan diedit. Racun. Racun apa? Untuk negara Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah. Itu pengkotak-kotakan itu. Kalau ada orang musyahadat bilang, sebelum kamu masuk Islam, nah orang itu racun itu. Kenapa? Nggak boleh pakai kata-kata itu. Yang benar, Ustaz? Pulang ke agama asal. Pulang aja, pulang kemana ya? Pulang. Kalau agama juga terlalu gimana? Terlalu kotak gitu. Pulang. Karena di dalam Islam pun diimani bahwa setiap bayi yang lahir di muka bumi ini adalah fitrahnya adalah Islam. Ini bukan masalah agama. Aduh, saya paling ini kalau ngomong soal agama. Nggak ada. Dia fitnah orang Islam, dibilang katanya Ka'bah, di dalam Ka'bah ada gambar Yesus sama Maria. Lalu Rasulullah menutup tangannya di atas gambar itu supaya tidak dihapus. Fitnah terhadap Rasulullah. Namanya Islam, profesornya Islam, kedudukannya tinggi di lembaga Islam, tapi dia fitnah Rasulullah. Dia fitnah Ka'bah. Nama is nothing to do with your faith. Nggak ada. Nggak ada hubungan dengan Islam. Kalau mau diganti ya silakan diganti, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Yang penting kau cinta Allah nggak? Listen, yang saya mau sampaikan, kau tidak masuk agama Islam, kau tidak keluar dari agamamu Kristen itu. Yang dulu kau bilang katanya sempat gereja di tempatnya almarhum Om Pariaji. Sekarang si tante yang pegang itu sama anaknya laki-laki. Tiberias itu gereja besar gitu. Tiberias. Iya, Asia Tenggara jumlahnya itu terbesar. Ustaz kayak bela-bela agama Kristen, enggak. Karena apa? Karena biasanya orang kalau udah ngomong gitu dia udah terkotak gitu. Gini loh, kita di Indonesia ini satu saudara semua.
Jangan pernah kau hakimi orang tentang gerejanya agak. Bilisan hari ini kau pulang gitu aja, titik, segede kelapa. Pulang kemana? Pulang kepada cinta penciptamu. Cinta penciptamu. Sekali lagi, cinta penciptamu. Bahkan nama Tuhanku aja aku tidak sebut nih. Engkau pulang ke cintanya penciptamu. Tidak ada yang bisa bikin kau duduk di sini hari ini selain Dia penciptamu. Engkau tidak pindah agama hari ini. Tidak ada seorang pun yang bisa bikin engkau hari ini duduk di sini untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nggak ada. Nggak ada. Hari ini engkau dijemput oleh cintanya Tuhan. Engkau mau terima? Hari ini engkau akan mendapatkan berkat. Kau mau terima itu? Yang hakiki. Engkau akan ditempatkan oleh penciptamu di dalam tempat yang dosamu bukan cuma dihapus. Kalau dihapus tuh masih ada tulisannya, bekasnya masih ada. Hari ini dilupakan dosamu. Walaupun dosamu semerah kirmisi, maka engkau akan dipulihkan seperti salju. Ada masalah dengan keluargamu marah, tidak terima, itu jadi berkat buat kamu nak hari ini. Kenapa? Karena dalam waktu yang tidak lama, dan itu menjadi rahasia Tuhanmu, hubunganmu akan dipulihkan. Ketika engkau mengucapkan dua kalimat ini, bukan cuma dirimu yang dipulihkan, tapi seluruh keluargamu dipulihkan, dan berkat akan tercurah bagimu hari ini juga. Nggak ada istilah agama Kristen. Hari ini masalah cinta. Penciptamu mengasihi engkau, dan engkau dipanggil pulang untuk ada bersama-sama dengan seluruh orang-orang yang dicintai Tuhan. Siapa Yesus bagimu? Sebelum saya akhiri omongan saya, siapa Yesus bagimu, Kristen? Siapa Yesus bagimu? Siapa Yesus bagimu? Ketika engkau bilang aku cinta Yesus, lalu engkau bersyahadat, engkau justru bukan meninggalkan Dia, bukan, tapi engkau makin erat dan makin dekat kepada satu nama. Namanya siapa? Jesus. Kenapa? Karena Jesus yang menyarankan agar setiap orang yang mencintai Dia dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua isi kitab Yohanes pasal 14, 15, dan 16, semua isi ayatnya itu bilang begitu. Jika engkau mengasihi aku, engkau harus mendengarkan orang yang datang setelah aku. Feruah haemet altit halon khafa menahma Ahmad Muhammadin bihota khasta bialah. Saya ulang sekali lagi. Kalau orang bohong diulang itu pasti beda kata-katanya. Saya ulang sekali lagi. Feruah haemet altit halon khafa menahma bihota khasta bialah etmak Ahmad Muhammadin. Karena apa? Karena Dia yang akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran, dan Dia memuliakan aku. Yohanes 16, 7-13. Hari ini engkau menjadi orang yang dengan berani menunjukkan kepada orang lain, aku cinta Yesus, aku ikuti Dia, tidak makan babi. Aku taruh kepalaku nanti di atas tanah sambil bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku ikuti Yesus sambil bilang sebelum sholat, ya, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asilan. Ini wajhtu wajhiya. Ini dia cari di dalam Bible. Ini wajhtu wajhiya ilallah. Itu namanya kalau umat Islam bilang doa iftitah. Dan ini tidak pernah dibuka oleh pendeta dari 1700 tahun yang lalu, tidak pernah dibuka. Kenapa? Karena kalau dibuka tata ibadah ini, liturgi ini, maka setiap orang Kristen menjadi Islam. Fa'ajaba Isa, Markus 12:29. Fa'ajaba Isa. Ini wasiati. Hiya al-maula ilahuna Allahu ahad. Hari ini engkau menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya, nak.
Dengan cara apa? Mengesahkan Tuhannya Yesus. Ketika engkau masih ada di kekristenan, bukan berarti kami benci orang Islam, tidak. Kami tetap sayang sama saudara Kristen Katolik. Kami cuma menunggu kapan dia menjadi pengikut Yesus. Kapan dia jadi pengikut Yesus? Kapan dia jadi pengikut Yesus? Kita doakan terus. Bukan doakan mereka jadi Islam. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayyi fa may yakfur bitaguti wa yu'min billah. Kita orang Islam nggak pernah pusing sama agama orang, nggak pernah pusing. Kita cuma berdoa, kapan engkau jadi pengikut Yesus yang sejati? Ya Allah, jadikan mereka pengikut Yesus yang sejati. Dan ketika mereka jadi pengikut Yesus yang sejati, tidak ada cara lain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini engkau tidak pindah agama. Engkau menjadi pengikut Yesus yang sejati dengan mencintai seorang laki-laki yang namanya Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bersahadat insyaallah. Terima kasih wajangan dari Ustaz. Saya nama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sesungguh hati saya dengan sesungguh hati saya bahwa tiada Tuhan yang layak disembah bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. kecuali Allah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sesungguh hati saya dengan sesungguh hati saya bahwa Muhammad Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Cukup ya? Masya Allah. Amin. Jazakumullah khairan Pak Arif. Insyaallah